Alhamdulillah barakallah, para pemimpin kita sudah menunjukkan tajinya, sudah menunjukkan gregetnya, tinggal melakukan eksekusi di lapangan. Nah, eksekusi di lapangan dalam artian menjaga marwah Nusantara dan menjaga marwah Pancasila, di mana undang-undang harus ditegakkan. Yaitu Kang Deddy Mulyadi sama Bapak Prabowo ternyata ini satu arah, satu visi dan misi untuk menjaga bangsa Indonesia agar tidak dikotori oleh manusia-manusia serakah. Bahkan Bapak Prabowo mengeluarkan bom atom ya, bom atom yang bikin keder pemerintah daerah, bikin keder kolega-koleganya karena orang yang korupsi akan dihukum mati. Waspada. Jadi banyak yang support jantung di sini saudaraku yang dirahmati Allah ya. Terus Kang Deddy Mulyadi ini sudah mengambil start duluan, yaitu membenahi yang belum terjadi dibenahi atau membenahi yang salah. Jadi sebelum Kang Deddy Mulyadi ini menjabat sebagai gubernur, ada aturan-aturan yang tidak sesuai, maka oleh Kang Deddy Mulyadi ini dipangkas habis dan dipaksa, sehingga orang-orang yang berseberangan dengan Kang Deddy Mulyadi ini menyatakan sikap bahwa Kang Deddy Mulyadi ini otoriter, memaksakan kehendak. Ini salah kami menurut ya, bukan otoriter, tetapi itulah undang-undang yang wajib dijalankan, yaitu tanah milik negara harus benar dikembalikan, bukan dikuasai oleh perorangan, bukan dikuasai oleh kelompok atau golongan, tetapi harus benar-benar dikembalikan. Itu Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Siapapun yang melupakan sejarah, dia akan dihukum untuk mengulangi kesalahan-kesalahan di masa lalu. Dan kita tidak bisa melupakan rekam jejak dari Rizik Syihab yang jelas-jelas dia ingin mendirikan negara khilafah, jelas-jelas ingin merongrong Pancasila. Diawali dari leluhur mereka, D.N. Aidit, Muso, Warul Barakbah. Ternyata di masa lalu sejarah menunjukkan Pahlawi adalah dedengkot dari Partai Komunis Indonesia yang menjadi pelopor pemberontakan di tanah air. Nah, sekarang cucunya yaitu si Rizik juga tentu harus diwaspadai. Sejarah juga sudah membuktikan bagaimana Rizik mereproduksi doktrin untuk mencari muhibin. Bagaimana mereka menggelar kegiatan 212 yang sempat membuat gaduh Nusantara. Hal itu tidak boleh dipandang remeh. Itu sudah menjadi sejarah kelam bangsa kita. Oleh karena itu pemimpin sekarang harus waspada. Kebangkitan mereka harus diwaspadai. Bagi kita, Pahlawi adalah bahaya laten, sebagaimana komunisme ya, sebagaimana Partai Komunis itu juga menjadi bahaya laten. Oleh karena itu, komplotan Pahlawi seperti Rizik Syihab jangan sampai diberi ruang dan panggung untuk menyuarakan doktrin-doktrin mereka. Kita terus suarakan mendorong kepada Bapak Prabowo Deddy segera ambil sikap, ambil keputusan untuk membongkar, menemukan pesantren Rizik Syihab di Megamendung, di Petamburan, karena diduga sudah menempati tanah negara. Ambil alih tanah negara dan manfaatkan untuk kepentingan sebanyak-banyaknya untuk rakyat, bukan untuk kelompok Pahlawi. Rizik Syihab merasa sudah punya kuasa karena bisa membuat sebuah organisasi yang sudah dibubarkan, tetapi dia bangkit lagi sekarang mendirikan organisasi Front Persaudaraan Islam yang orang-orangnya sama. Oleh karena itu kita harus waspada. Karena apa? Beberapa waktu lalu kita masih mendengar adanya gerakan-gerakan intoleran, ada kelompok-kelompok radikal.
Bapak Prabowo, Kang Deddy Mulyadi, kami sampaikan kami menggelorakan, menginginkan bangsa kita seluruhnya merevitalisasi nasionalisme. Kita bangkitkan nasionalisme, rasa cinta kepada nusa bangsa dan negara, bukan cinta kepada keturunan imigran Yaman, bukan cinta dan membanggakan negara asing yang diglorifikasi katanya negeri wali. Itu semuanya adalah bohong, kedustaan. Ya, apalagi mereka menggunakan nama suci Rasulullah, mengaku sebagai keturunan Nabi, itu ternyata mereka bohong. Itu adalah strategi politik mereka untuk mendapatkan kemuliaan dan dukungan dari umat Islam. Itu cara mereka agar menguasai, mengkooptasi, menghegemoni umat Islam Nusantara. Jadi kita harus waspada strategi Ba'alawi, menggunakan strategi dengan pertama adalah strategi struktural, mereka masuk di pemerintahan. Yang kedua, mereka menggunakan strategi spiritual, menggunakan ajaran-ajaran agama yang dimanipulasi untuk mencari pendukung. Kalau tidak mendukung, mereka akan masuk neraka. Kalau mencintai, mereka akan masuk surga. Juga mereka menggunakan strategi kultural. Mereka mencoba untuk menghancurkan budaya kita, diganti dengan budaya mereka. Betul Ki ya? Betul. Bagaimana menurut pendapatmu Ki? Nah, ini namanya penjajahan yang luar biasa. Penjajahan dari segi agama, melalui pintu agama, mereka menjajah secara terang-terangan. Dan yang kedua, menjajah lewat pintu spiritual. Yang tiga, menjajah lewat pintu budaya. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini bahkan dihina-hinakan ya, betul, dikafir-kafirkan atau didajal-dajalkan. Ini adalah sebuah penghinaan yang luar biasa yang dikeluarkan oleh Rizik dan kawan-kawan, bahwasanya Bapak Prabowo pernah bilang dilarang budaya mencaci maki, maka dari sebab itu tolong budaya mencaci maki ini benar-benar diselesaikan atau dijalankan. Budaya mencaci maki ini, larangan budaya mencaci maki ini benar-benar dijalankan supaya tidak ada saling menyakiti, yang ada saling menghargai, saling menghormati, dan saling mencintai. Bukan menuntut orang lain untuk mencintai kita, tetapi bagaimana kita memberikan cinta kasih kepada saudara-saudara kita semua. Karena apa? Kita wajib memberikan cinta kasih karena kita adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang diciptakan oleh Allah sebagai manusia yang rahmatan lil alamin. Bukan meminta rahmatan lil alamin kepada mereka, tetapi kita wajib memberi contoh, dijadikan contoh bahwasanya kita adalah manusia rahmatan lil alamin, yaitu manusia pembawa rahmat. Lah, kalau kelompok-kelompok Habib Ba'alawi ini bukan memberikan manusia rahmatan lil alamin, tetapi dia berusaha untuk meminta mereka menjadi rahmat bagi kelompok Ba'alawi, sehingga mereka wajib mencintai, menghargai, menghormati, dan apabila itu semua tidak dilakukan, maka dengan dasar hukum mereka tidak mencintai, maka akan masuk neraka. Walaupun Anda bejat, maksiat, bejijat, tetapi Anda masuk surga karena para Habib-Habib tersebut. Nah, di sini sudah jelas bahwasanya mereka bangga dengan nasab. Kalau menurut saya ini ajaran Dajjal ya. Mohon maaf, ajaran ini tidak boleh berkembang di bumi Nusantara karena Nusantara adalah Bhinneka Tunggal Ika, sehingga wajib kita jaga perbedaan agama, suku, ras, bahasa, dan kepercayaan. Wajib kita jaga karena ini adalah akar budaya kita. Itu Ki. Saudaraku yang dirahmati Allah, sudah menjadi rahasia umum. Jejak digitalnya banyak, beritanya sudah beredar di mana-mana bahwa yang namanya pesantren Rizik Syihab di Petamburan dijadikan sebagai markas yang kita duga radikal karena mereka mengajarkan agar cinta kepada Ba'alawi, lebih cinta Ba'alawi daripada NKRI. Ini harus kita cegah. Saudaraku, sudah menjadi rahasia umum. Kita duga pesantren Rizik Syihab itu digunakan untuk mendidik generasi penerus yang lebih mencintai Ba'alawi, didoktrin agar rela mengorbankan jiwa raga untuk Ba'alawi. Ba'alawi itu, Rizik Syihab dan komplotannya
mereka berani karena memiliki muhibin, memiliki pecinta, memiliki jongos ya, budak. Kenapa mereka memiliki budak? Kenapa masih ada orang percaya? Karena mereka mengaku sebagai keturunan Rasulullah. Dan kita sampaikan berulang kali, ternyata pengakuan sepihak mereka tidak benar. Karena berdasarkan kajian ilmiah, sejarah, filolog, tes DNA, perilaku, mereka tidak terkonfirmasi klaimnya sebagai keturunan Nabi. Dan yang paling kita khawatirkan adalah mereka diajari paham-paham intoleran, bagaimana mereka diajari untuk bersikap radikal, menghina-hina kiai-kiai Nusantara. Kalau di depan ruang publik saja, Rizik Syihab berani mencaci maki kiai-kiai Nusantara. Kalau di depan publik saja, di ruang publik Rizik Syihab berani mendistorsi pemerintah, ya, mencaci maki pemerintah, maka kuat dugaannya di ruang-ruang tertutup, di ruang-ruang pesantrennya Rizik Syihab juga diajarkan hal yang sama, bahwa pepatah menyebutkan guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Oleh karena itu, dengan melihat perilakunya Rizik yang dianggap sebagai imam besar mereka, pemimpin mereka, perilaku bahar, maka itu sangat berpotensi menimbulkan para santri-santrinya juga punya perilaku seperti Rizik Syihab. Pastinya akan mencontoh gurunya, pastinya akan mencontoh imamnya. Oleh karena itu, klaim sepihak dari Rizik yang mengatakan sebagai imam besar umat Islam, tentu itu salah. Yang benar adalah imam besar dari mereka, kelompok mereka sendiri. Kemudian kalau disebutkan bahwa Rizik juga pemimpin dari ahlu sunnah, maka tidak benar, karena perilaku Rizik Syihab dan komplotannya tidak mencerminkan perilaku orang yang berfaham ahlu sunnah wal jamaah. Oleh karena itu terus kita suarakan, walaupun penuh tantangan dan gangguan, tidak gampang, tapi kita terus akan semangat terus untuk melawan doktrin-doktrin mereka. Jadi hati-hati bahaya laten yang disampaikan oleh Mbak Alawi. Betul Ki ya? Betul, saya sangat sependapat ya. Bahaya laten yang disampaikan oleh Mbak Alawi ini sudah kelihatan nyata dan tinggal menunggu waktu bagaimana kita melakukan perlawanan-perlawanan. Yang jadi korbannya itu kebanyakan NU kultural. Ya. Saya dulu zamannya PKI atau Aidit Muso itu yang jadi korban adalah NU kultural. Jadi orang-orang NU dijadikan tumbal oleh kelompok mereka dengan politik adu domba ya. Mereka berusaha untuk merayu dan masuk di segala lini. Dan ini akan terjadi lagi di kemudian hari karena mereka sudah masuk di jabatan struktural baik di tingkat bawah ataupun tingkat pusat, mereka sudah ada kelompok-kelompok ini. Maka saya sependapat dengan Bapak Prabowo. Bapak Prabowo ini harus benar-benar waspada karena beliau di sekelilingi adalah orang-orang yang tidak kompeten, orang-orang yang ingin menghancurkan bumi Nusantara. Akan tetapi bagaimana beliau Bapak Prabowo ini adalah seorang patriotisme sejati. Nah, Kang Deddy melihat adalah seorang patriot juga, bagaimana sudah kelihatan track recordnya untuk membangun citra bangsa kita di mata dunia dengan memanjakan masyarakatnya, karena memang ada komitmen kita lebih baik memberikan sesuatu kebaikan kepada orang lain. Kalau tidak banyak ya 10, kalau tidak 10 ya 5, kalau tidak 5 ya 1. Nah, kalau tidak bisa memberikan kebaikan ke satu orang, lebih baik kita jangan menyakiti. Ini adalah proses yang begitu luar biasa kalau menurut saya ya. Dengan cara seperti ini, maka di sini berarti kita berusaha menghargai orang lain, memuliakan orang lain, dan membantu orang lain berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Lah, sedangkan kelompok Rizik Syihab ini tidak mau berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Sedangkan barang jatuh, bawaan mereka jatuh, mereka tidak mau menundukkan kepalanya, justru para mukibinnya yang harus mengambilnya. Ini adalah
tumpang tindih yang harus kita benahi, pola pikir yang seperti ini harus kita singkirkan agar kita tidak terdoktrin pemuja-pemuja Dajjal itu, Ki. Ya, saudaraku yang dirahmati Allah, kita harus ingat semuanya harus waspada. Karena apa? Berdasarkan sejarah, mereka kaum Ba'alawi didatangkan imigran untuk membantu para kolonial. Karena itu kita lihat organisasi rasis seperti Robito Alawiyah harusnya sudah dibubarkan saja karena ternyata mereka adalah didirikan di zaman kolonial dan sampai sekarang menganggap dirinya adalah ras yang paling suci. Maka kita sebut organisasi itu sangat rasis dan itu nggak boleh ada di Nusantara. Kita semuanya harus setara, ya. Mereka mengklaim menjaga persatuan, sesungguhnya mereka itu sedang memecah belah Nusantara. Ya, mohon maaf, saya sependapat mereka mengklaim menjaga persatuan. Ini saya mengiyakan persatuan bagi kelompok Ba'alawi. Ya. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk menjaga persatuan mereka agar tidak bisa diadu domba. Dan ini sukses. Mereka tetap menjaga, ada saudaranya yang dihinakan, mereka akan membela. Ada saudaranya yang seakan-akan mau jatuh, mereka langsung jangan dihina, beri saja dia beras. Nah, ini adalah luar biasa. Maksudnya seorang pemabuk nggak boleh dihina. Bahkan orang gila pun harus diangkat menjadi wali. Nah, ini adalah perilaku-perilaku yang luar biasa untuk menjaga rasa empati persatuan bagi kelompok mereka. Sedangkan kita harus mengikuti pola pikir mereka. Ya, kalau kita tidak mengikuti pola pikir mereka, maka kita akan dikatakan seperti itu ya, paling hina, paling rendah, ketiba, dajjal, dan yang lain-lain. Maka dari sebab itu, saya sependapat misi mereka amat sangat luar biasa. Mereka saling menjaga dan saling melengkapi, saling melindungi, yaitu kalau dalam artian lain adalah konspirasi mereka amat sangat kelihatan sekali. Ya. Bagi kita orang-orang pribumi ini dipecah belah. Kita masuk dan mudah melakukan. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, yang digagas oleh para Ba'alawi kita tidak setuju. Kalau persatuan modelnya adalah antara majikan dan jongos atau budak. Dan yang kita harapkan adalah persatuan yang setara. Tidak boleh ada yang merasa lebih mulia atau merasa stratanya lebih tinggi. Oleh karena itu, sebenarnya yang menciptakan perpecahan adalah kelompok Ba'alawi ini. Bangsa kita di kota-kota, Ki. Ya. Ada kelompok Muhibin yang oleh mereka disebut sebagai kelompok ahli surga. Iya, yang dianggap menjadi wali. Iya, mereka Muhibin ini adalah wali-wali oleh mereka dianggapnya. Nah, Muhibin ini oleh mereka dijamin surga. Kenapa? Karena mencintai mereka. Yang mencintai Ba'alawi dijamin surga. Dan yang tidak mau mencintai akan tidak mendapatkan syafaat dan masuk neraka. Itu artinya mereka berusaha untuk memecah belah. Ya kan? Seolah-olah kita, orang-orang yang bukan Muhibin ini neraka bagi mereka. Ya betul ya. Karena kita tidak mendukung mereka. Ya seperti itu. Kita menciptakan neraka bagi kelompok Ba'alawi. Habib Ba'alawi harus kita ciptakan neraka bagi mereka. Karena mereka sudah menciptakan neraka kita. Nah, jadi imbal baliknya kita hanya mereaksi kata-kata mereka. Jadi Habib Ba'alawi di Bumi Nusantara wajib hukumnya masuk neraka karena sudah mendustai nama Rasulullah SAW dan mengadu domba umat Muslim berada di Bumi Nusantara, ya, khususnya umat Islam atau pengikut Nabi Muhammad SAW diarahkan ke Faqih Muqaddam. Ini dengan kata lain ya, mohon maaf ya, tidak langsung kita berpikir bahwa Faqih Muqaddam itu lebih mulia dari Nabi Muhammad SAW, di mana Nabi Muhammad ini mi'raj cuma 1 kali, sedangkan Faqih Muqaddam ini ada 3 riwayat, 27 kali, 7 kali, dan 70 kali. Jadi yang dibangga-banggakan adalah 70 kali. Jadi kemuliaan Nabi Muhammad sama Faqih Muqaddam ini 1:70. Nah, jadi pantas para muhibin
akan meninggalkan ajaran Nabi Muhammad SAW, di mana di situ berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada yang namanya kasta. Sedangkan kelompok Habib Ba'alawi menanamkan kasta. Kasta mereka adalah kasta yang paling tinggi. Sehingga para muhibbin wajib hukumnya mengakui dan menghormati kasta ini. Kalau tidak, maka akan masuk neraka. Nah, kita tidak menghargai itu semua. Karena ajaran mereka berbeda sama ajaran Nabi Muhammad. Itu kalau menurut saya. Kalau ajaran mereka itu ajaran sekte. Jadi, mohon maaf ya, itu ajaran sekte atau apa itu? Tolong ya dibenarkan Ki. Ya, jadi menurut kami sih memang Ba'alawi itu ajaran yang mereka sebut klaim sebagai ajaran Islam, sebenarnya mereka tidak mengajarkan Islam, tetapi memanipulasi nilai-nilai Islam. Ya seharusnya mereka membuat aliran sendiri atau sekte sendiri. Iya. Mungkin kita tidak akan mempermasalahkan kalau dia tidak mengklaim sebagai ajaran Islam seperti itu. Ya, itu kan untuk menarik umat muslim Ya. agar mengikuti ajaran Ba'alawi ini. Sedangkan umat muslim ini kan ajaran Nabi Muhammad. Ya, mereka masuk menyusup ke ajaran Nabi Muhammad supaya bisa mendapatkan pengikut. Karena ajaran Nabi Muhammad ini pengikutnya luar biasa di dunia, yaitu paling banyak pengikutnya adalah Islam. Maka bagaimana mereka mendapatkan pengikut orang yang luar biasa? Maka mereka harus bisa benar-benar berbagi peran, menyusup dari segala lini, sehingga mereka bisa untuk memindahkan, membawa pengikut dari ajaran Muslim ke ajaran Ba'alawi itu. Ya, jadi saudaraku yang dirahmati Allah, kita tidak usah ragu bahwa Bapak Prabowo ini sudah paham betul kelompok si Bahar dan Rizik. Ya, apalagi beliau sempat berinteraksi ketika dulu pernah mencalonkan presiden, pernah didukung oleh Rizik, tapi malah kalah. Tapi ketika Pak Prabowo melepaskan dari hegemoni Rizik, malah menang. Ya, dan Kang Deddy juga demikian. Kemenangan Kang Deddy karena dia berani melawan kelompok Rizik Syihab. Oleh karena itu, mohon Bapak Prabowo dan Kang Deddy tetap konsisten untuk memperjuangkan harga diri, ya, marwah dari bangsa ini jangan sampai dikooptasi dan dihegemoni. Jangan sampai bangsa ini menjadi muhibbin Ba'alawi yang dasarnya karena mereka dianggap keturunan Nabi. Maka kami menyerukan kepada Bapak Prabowo agar juga mendorong kepala daerah di seluruh Indonesia mengikuti jejak Kang Deddy Mulyadi yang tidak menjadi muhibbin, tapi justru berani untuk melawan doktrin dari Ba'alawi, melawan ajaran-ajaran sesat Ba'alawi, dan menjaga budaya nasional identitas bangsa ini. Bangsa kita adalah bangsa Indonesia, jangan mau ditarimisasi, jangan mau diyamanisasi, jangan mau dihabibisasi. Nah, karena mereka suka mengklaim dan ternyata klaimnya tidak benar, harus kita suarakan. Ba'alawi terus mereproduksi kebohongan-kebohongan demi kebohongan, ditutup kebohongan, mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, tapi ternyata faktanya berdasarkan kajian ilmiah, multidisiplin ilmu, ya, nasab, sejarah, filolog, kajian perilaku, dan juga tes DNA. Mustahil mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad SAW. Saudaraku, kita perlu pahami bahwa kenapa Ba'alawi itu memiliki muhibbin pengikut. Karena masih ada orang yang percaya mereka sebagai keturunan Nabi. Hanya itu kuncinya. Maka tolong bantu kita untuk membagikan video ini seluas-luasnya, agar masyarakat semakin luas yang paham bahwa mengaku keturunan Nabi dari golongan Ba'alawi itu adalah kebohongan. Mereka hanya mengklaim secara sepihak, ya, tetapi tidak terbukti secara saintifik. Oleh karena itu, hakul yakin kita orang yang berpikir, yang mau menggunakan akal sehatnya, hakul yakin Ba'alawi bukan keturunan Nabi. Orang-orang yang menggunakan akal sehatnya dan cerdas, maka tidak mungkin mempercayai sesuatu tanpa bukti. Bahkan benar-benar Ba'alawi tidak bisa membuktikan dia sebagai keturunan Nabi, tapi mereka hanya mengklaim secara sepihak tanpa bukti. Kalau cuma mengklaim, kita pun bisa.
Tapi kita nggak mau lakukan itu karena kita tidak mau membodohi orang lain. Betul Ki ya? Betul, saya sependapat kalau hanya sekedar mengklaim, itu kita mudah ibaratkan mengembalikan telapak tangan. Tetapi efeknya kita sendiri yang akan kena. Yaitu ibaratkan orang menunai, siapa yang menunai pasti akan, siapa yang menabur pasti akan menunai. Jadi siapa yang menanam di situ pasti akan yang menerima buahnya. Saudaraku yang dirahmati Allah, bahwasanya Habib Ba'alawi ini sudah melakukan sebuah kedustaan ya di bawah naungan Robitoh Alawiyah yang dibikin bangsa Belanda. Ini memang kelihatan sekali untuk menghancurkan bumi Nusantara dengan mengaku sebagai dzurriyyat Rasulullah SAW dan mengadu domba. Padahal mereka menuduh kita mengadu domba. Justru mereka sendirilah yang mengadu domba dan merendahkan ulama kiai berbumi Nusantara. Jadi sadar saudaraku yang dirahmati Allah, saya sependapat dengan Bapak Prabowo. Orang-orang seperti ini harus benar-benar dikotakkan, harus benar-benar diawasi karena pikiran-pikiran radikal muncul dari kelompok ini, ya. Saya takutnya akan terjadi lagi pergerakan-pergerakan yang luar biasa seperti yang dulu-dulu, yaitu 30S PKI yang akan datang akan hadir lagi pergerakan ini. Ini hanya apa ya? Penglihatan saya, mudah-mudahan ini salah ya. Di tahun 2006, sekarang 2005 ya. Di tahun 2006, ini ada apa di pertengahan ini? Mudah-mudahan apa yang saya rasakan ini tidak akan terjadi. Tetapi itu semua sudah kehendak Allah, bagaimana kita berusaha untuk mengantisipasi dan berusaha menjaga marwah Nusantara. Jadi Undang-Undang 45 ini wajib kita jaga supaya tidak diganggu oleh kelompok-kelompok pendatang imigran Yaman yang mengaku sebagai dzurriyyat Nabi, dan sudah jelas mereka berbicara begitu lantang bahwasanya Nusantara atau Jawa ini milik pemimpin Tarim, milik Aulia Tarim atau binti Tarim. Jadi Jawa ini adalah bawahannya kota Tarim. Jadi orang yang dari Tarim datang ke sini berarti mereka untuk meminta apa yang ada di bumi Nusantara. Ini sudah terbukti, mereka selalu meminta dan menyerobot hak-hak orang-orang pribumi Nusantara itu, Ki. Ya, saudaraku, kami ingatkan jangan pernah takut untuk mengkritisi komplotan Ba'alawi. Ya, haram hukumnya mempercayai Habib Ba'alawi sebagai keturunan Nabi. Dosa, ya, dosa. Oleh karena itu, kalian jangan takut dengan doktrin-doktrin mereka, karena mereka hanya menjual agama. Dan sekarang alhamdulillah semakin banyak orang yang tidak percaya lagi dengan jualan dan bualan-bualan mereka. Silakan Ki, closing statement. Alhamdulillah, barakallah, saudaraku. Mari kita menjaga tanah-tanah kita, sekeliling kita agar tidak diserobot oleh kelompok pendatang imigran Yaman yang seperti di Petamburan, Pabuaran, ya, Kemendung, ya, Megamendung, ya. Bogor harus benar-benar steril dari pengaruh Habib Ba'alawi. Ini sudah menjadi komitmen kita bersama untuk menjaga marwah Nusantara. Terima kasih, saudaraku. Mohon maaf, video ini tidak dibuat untuk merendahkan siapapun. Ini hanya untuk edukasi dan rekreasi. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Kita jaga persatuan, salam Pancasila Jaya, salam NKRI harga mati, salam Bhinneka Tunggal Ika. Merdeka.